Unilever malah berjalan sebaliknya. Nah, inilah yang teman-teman harus pahami. Ketika stock market seperti ini, biasanya consumer goods itu akan jauh lebih menarik di saat inflationary dan di saat market yang lagi gonjang-ganjing. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, berarti karena itu ya, karena terutama karena flow yang besar gitu ya dari pendorong juga untuk sektor consumer goods ini tuh bisa naik, apalagi kayak ICBP dan Unilever kemarin ini. Nah, ini kan tadi Betul. ngomongin, Ko Arvin sempat ngomong juga kan, kalau sekarang ini kebanyakan orang tuh masuk ke saham satu dua hari udah dilepas lagi karena marketnya emang lagi uncertain gitu. Nah, apa kabar nih buat para investor? Apakah yang udah pegang sahamnya misalkan dari lama ternyata harganya turun cukup dalam, itu mendingan di cut loss aja atau sebenarnya masih oke? Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal saham yang mungkin kemarin sudah rally tinggi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman harus sebenarnya di awal ketika masuk sudah punya trading plan dulu gitu ya. Iya. Ketika ini yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Ketika ini yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah, kebanyakan dari investor-investor itu mungkin belum memiliki plan seperti itu. Ketika dia masuk, misalnya contoh, let's say, saham batubara atau saham Hmm. perkapalan gitu ya, yang kemarin-kemarin ini koreksinya cukup dalam. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka masuk, misalnya butuh invest atau apa gitu ya, ketika mereka masuk, apakah mereka sudah doing their money management gitu ya? Ketika masuk itu cuma sedikit, sedikit, sedikit karena harganya masih tinggi, atau mereka sudah masuk 100% di awal. Ini akan menjadi keputusan yang berbeda. Nah, kalau mereka sama sekali tidak punya cash, artinya mereka harus streaming dulu, nanti baru tampung lagi di bawah. Nah, apakah perusahaan batu bara sudah selesai atau apakah perusahaan minyak sudah selesai? I don't think sudah selesai gitu, karena ceritanya masih sangat panjang. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah harga sahamnya sudah turun banget gitu. Iya. Nah, ini yang menyebabkan investor juga nggak tahan gitu kan. Nah, Hmm. kalau nggak tahan, solusinya adalah doing trimming dulu, nanti baru masuk lagi ketika sudah terjadi reversal. Nah, kalaupun mau average down, hati-hati. Kalau mau average down, misalnya trennya masih belum beres gitu ya koreksinya, jangan average down terlalu cepat. Iya. Tapi doing your portion gitu ya, masuk 10%, 10%, turun 10%, masuk 10%. Seperti itu terus. Jadi kalau dengan begitu, teman-teman psikologisnya nggak terganggu. Itu aja sih pesannya. Oke. Nah, kalau gitu kan tadi udah ngomongin tips buat yang lagi investing ya. Kalau misalkan yang trading, apalagi di IHSG yang lagi sideways ini agak susah juga kan lihatnya karena ya harga sahamnya segitu-gitu aja gitu. Ada tips nggak Niko? Oke, satu kita harus melihat dari mungkin teman-teman harus aware gitu ya, apa yang terjadi di luar sana. Nah, kita kalau tahu apa yang terjadi di luar sana, maka kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Nah, sebagai contoh misalnya, orang-orang masih fokus di komoditi gitu ya, mungkin masih fokus di komoditi, mungkin masih euforia di komoditi. Nah, even kayak beberapa orang yang mungkin kenal gitu ya, aku kenal secara pribadi gitu, aku udah bilang komoditi ini kayaknya kok sebentar lagi mau koreksi gitu ya. Nah, mungkin sebentar lagi mau koreksi. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita melakukan trimming sebenarnya ke saham-saham yang sudah naiknya signifikan. Karena kita tahu ketika naiknya sudah signifikan, it's more likely untuk koreksi daripada naik lebih tinggi. Makanya kenapa kita misalnya keluar dulu. Nah, ketika kita keluar, kita harus tahu nih kira-kira saham mana yang menarik gitu ya. Nah, makanya ketika lihat informasi di luar, apa yang terjadi di luar, Joe Biden misalnya udah manggil perusahaan minyak gitu-gitu ya. Nah, otomatis kita tahu nih, oh, arah pemerintahan luar sana, mereka mau menekan harga komoditas. Nah, berarti komoditas ini akan terjadi koreksi lah, koreksi dalam jangka pendek gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari satu sektor yang sedang flow-nya lagi ke sana larinya gitu. Nah, itulah yang aku detect dari beberapa saham gitu ya. Salah satunya ya Unilever tadi. Unilever, lalu HMSP. Nah, ada beberapa sektor yang mungkin teman-teman mungkin ke-skip gitu ya. Mungkin ke-skip karena fokusnya di sana. Nah, ketika teman-teman fokusnya di sana, kadang it's mungkin better solution gitu ya. Atau better choices di mana teman-teman tidak ikut arus kadang. Ketika teman-teman nggak ikut arus, nah itu kadang teman-teman bisa dapat cuan yang lebih tinggi. Seperti contohnya ketika aku nge-call konstruksi gitu. Mungkin semua orang tidak ada yang call konstruksi karena melihat sektornya mungkin lagging lah, ada beberapa orang gitu ya. Nah, tapi ternyata beberapa hari ini kan sektor konstruksi yang jalan. Memang flow-nya sudah lari ke sana gitu. Nah, jadi teman-teman
pintar-pintarlah dalam mengambil opportunity dan mengambil poin-poin gitu ya dari sebuah informasi. Gitu sih. Oke, berarti harus sering-sering ikutin news juga ya, apalagi kalau saat-saat kayak gini kita ya ikutin gimana jalannya pemerintah aja. Nah, tadi kan udah sempat Betul. dibahas. Oh, aku penasaran soal sektor konstruksi ya, yang belakangan ini udah lumayan banyak orang yang males nih sektor konstruksi, soalnya lagging banget gitu. Nah, bukannya kalau misalkan di kondisi ekonomi yang lagi nggak menentu ini, sektor konstruksi justru kayak nggak menarik ya, karena kan pemerintah eh, nggak ngutamain dananya itu ke konstruksi. Yes. Kenapa malah Jadi, ini? oke. Jadi gini, flow ke konstruksi itu sudah terjadi sekitar seminggu 2 minggu yang lalu. Even flow itu sudah masuk, kita kan menerka-nerka gitu ya. Ya, Kenapa kok sektor konstruksi ini malah diakumulasi padahal makronya tidak mendukung? Ini kan yang jadi pertanyaan kan. Nah, lalu aku pribadi itu berpikir dengan analisaku gitu ya. Nah, waktu itu berpikir, oh oke, apakah ini prediksi aja ya waktu 2 minggu yang lalu. Prediksinya gini, apakah IKN ini akan segera jalan ya? Nah, apakah IKN ini akan segera jalan ya? Kenapa kok sektor konstruksi ini istilahnya diakumulasi tapi nggak gerak kemana-mana ya di situ-situ aja gitu ya. Nah, kita akan menunggu gitu ya. Nah, akhirnya ya aku coba cicil gitu ya. Nah, ternyata kan baru baru mungkin beberapa hari yang lalu gitu ya, Pak Jokowi ternyata terbang ke IKN memantau jalannya konstruksi. Nah, kalau kita bilang sebenarnya apakah konstruksi ini harga sahamnya menarik? Menurutku menarik banget ketika terjadi proyek IKN ini. Ini yang jadi sentimen besarnya konstruksi. Nah, menurutku pribadi, secara konstruksi ini Pak Jokowi gitu ya, menurutku akan tetap memulai gitu ya proyek IKN ini sebelum Pak Jokowi misalnya selesai termsnya. Karena kalau tidak ada yang memulai duluan, maka presiden selanjutnya akan kesulitan dalam membuat proyek rancangannya dan sebagainya. Makanya kenapa konstruksi ini masih menarik. Tapi problemnya memang secara makro dan fundamentalnya masih belum masuk. Nah, inilah yang terkait dengan suku bunga yang kemarin itu kan suku bunga di ini ya ternyata tidak naik gitu ya, masih stay di 3,5%. Nah, itu kan menjadi satu boosting sentimen buat konstruksi, properti dan beberapa sektor lainnya yang berkaitan dengan suku bunga. Yang misalnya berkaitan dengan suku bunga itu mereka itu paling paling terdampak sekali. Nah, itulah yang teman-teman lihat dari perusahaan tower-toweran. Kalau lihat dari TOWR, Tebik gitu ya, itu kan naik juga gitu ya. Karena ya itu, teman-teman kalau ngerti secara makronya dan mikronya, teman-teman tahu nih korelasinya. Nah, habis itu ya akhirnya aku bilang konstruksi kok menarik gitu ya. Nah, ada beberapa mungkin teman-teman yang mungkin sudah dengar gitu ya dari beberapa live-ku juga aku sudah bilang konstruksi ini menarik. Even mungkin orang masih lihat sideways-nya panjang gini malas gitu ya. Tapi ya itu flow-nya memang lari ke sana gitu. Oke, berarti karena proyek IKN ini ya, berarti lihatnya itu dari news yang meskipun makronya ini sama fundamentalnya juga belum mendukung. Nah, mungkin kita jawab beberapa pertanyaan dari audiens kali ya. Sebentar, cari dulu. Ya. Oh, mungkin kayaknya jauh di atas nih. Oh, ini ada yang nanya ini. Bagaimana cara menekan biaya pengeluaran perusahaan akibat inflasi? Bagaimana profitabilitas perusahaan terhadap investor dan juga saham? Oke. Sebenarnya kalau kita berkaitan dengan inflasi, kita harus melihat gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang terkait sekali dengan harga komoditas. Salah satunya adalah misalnya semen gitu ya. Semen itu kan berkaitan banget dengan harga coal gitu ya. Kalau kita bilang harga coal-nya mahal, itu yang menekan. Contohnya ICBP berkaitan dengan harga gandum. Harga gandum kita kan impor. Nah, gandum kita impor otomatis menekan profitability. Nah, tapi yang harus kita ingat adalah coal tidak akan naik selamanya dan gandum tidak akan naik selamanya. Nah, inilah yang menjadi betting kita gitu ya. Karena stock market is about future gitu ya. Kita melihat masa depan, bukan melihat masa kini. Kita menjudge masa kini untuk melihat masa depan. Oke, masa depannya akan begini nih. Nah, even harga gandum aja naik gitu ya, baru naik sedikit aja, harga ICBP sudah ambles gitu. Nah, teman-teman bisa melihat dari dua perspektif. Satu perspektif adalah, oh ini harga gandum naik, COGS-nya naik. Nah, tapi kalau melihat dari sisi ketika misalnya harga gandum naik, ICBP pasti naikin harga juga untuk mempertahankan margin. Nah, ketika harga gandum ini normal gitu ya, margin mereka
lebih tinggi lagi karena harga jualnya lebih tinggi karena mereka tidak mungkin turunin harga gitu kan. Nah, jadi seperti itu sih cara pola berpikirnya. Kalau kita bilang apakah secara jangka pendek mempengaruhi keuangan perusahaan? Iya, teman-teman bisa lihat Unilever yang CPO-nya naik, cost-nya tertekan. Mayora, gandum naik tertekan juga. ICBP juga sama. Nah, ini mempengaruhi, tapi yang kita lihat adalah masa depan bukan masa kini. Gitu sih kurang lebih. Oke, thank you. Ya, semoga menjawab. Nah, mungkin one last question nih kalau dari aku karena waktunya juga udah mau habis. Nah, kalau misalkan kan kita udah tahu nih inflasi di Amerika Serikat itu tinggi banget, tapi Indonesia sendiri bisa dibilang cukup stabil dan proyeksi World Bank sendiri lumayan optimis ya untuk Indonesia, apalagi indeks keyakinan konsumennya juga lagi all time high kan. Nah, itu kenapa sih IHSG itu bisa sampai eh, terpengaruh segitunya padahal kondisi ekonomi global di dalam negerinya itu sebenarnya cukup oke gitu. Oke, kalau kita bicara soal itu memang korelasi antara bursa Amerika dengan Indonesia itu sangat besar. Kita bilang investor asing meskipun dia porsinya kecil gitu ya, tapi uangnya besar. Jadi kalau ketika mereka keluar aja gitu ya, mereka exit, wah udah berantakan semua. Nah, itulah yang terjadi beberapa hari terakhir. Ketika minus 4% waktu hari pertama kita buka lebaran, itu outflow-nya luar biasa. Apa yang terjadi? Ya, ambles juga kan gitu loh. Nah, Iya, inilah yang menyebabkan korelasi antara bursa kita dengan bursa Amerika itu sangat oke. Ini terjadi waktu di tahun 2008. Ketika 2008 kita lihat kan subprime mortgage-nya di Amerika. Tapi kenapa kita juga ikutan gitu ya, ambles juga IHSG kita. Padahal ekonomi is doing fine. Karena ya itu, kita di IHSG, kita mau tidak mau harus percaya bahwa memang asing ini yang banyak duitnya gitu ya di IHSG kita gitu. Ketika mereka exit aja, itu menyebabkan banyak banget implikasinya. Nah, inilah yang menyebabkan teman-teman kalau lihat ya, kalau kita bursa Asia dengan bursa Amerika itu ya sangat berkorelasi, sangat ini ya gitu. Tapi kita beruntung di mana kita di Southeast Asia itu kita adalah sentra komoditas. Makanya kenapa kita melihat, oh ini kita sentra komoditas nih, kita sangat beruntung banget kita masih sentra komoditas. Makanya inflasi kita kan kenapa bisa ditekan? Satu karena BBM. Teman-teman bisa lihat BBM kita itu istilahnya masih 7.650 Pertalite gitu ya. Padahal di luar sana udah 20.000, 30.000. Even Pak Jokowi pun sudah ngomel soal ini. Tapi tetap subsidi ini dilakukan. Nah, tetapi apa yang menjadi cost-nya? Cost-nya adalah ya banyak banget biaya yang dikenakan ke kita, termasuk biaya saham materainya muncul, lalu biaya e-commerce muncul. Nah, ini untuk mensubsidi yang tadi, yang bensin tadi, supaya kita membantu pemerintah gitu ya. Makanya inflasi kita sangat bisa ditekan. Dan mungkin ini juga akan menjadi satu indikator yang bagus juga, supaya risk appetite investor asing masih mau investasi di Indonesia. Ini juga salah satu halnya. Makanya kenapa suku bunga juga ditahan, karena melihat inflasi yang tidak terlalu besar. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Mungkin kalau cara pola berpikirnya. Oke, thank you kok udah jelas banget sih kayak dengerin kok ngomong di live kali ini udah berasa ngerangkum kuliah yang 3 minggu terakhir nih soal makro. Bahasannya sama Oke. kebetulan. Oke, semoga teman-teman semua juga udah dapetin ilmu yang banyak banget ya. Semoga tadi udah dicatat juga nih sektor-sektor yang jadi rekomendasi dari Ko Arvin dan juga apa sih kondisi global saat ini. Sekali lagi thank you so much Ko karena sekarang udah 6.30.